Halo, perkenalkan nama saya Igede Pandi Safika Putra dengan NIM 210030313. Akan memberikan tutorial cara penggunaan NIME untuk melaksanakan text mining analysis dan sentiment analysis. Data mining sangat beragam, tujuannya pun sangat banyak. Tetapi pada case kali ini kita akan melaksanakan text mining analysis dan sentiment analysis yang berguna untuk menghasilkan output kata yang sering muncul dari suatu dokumen dan juga kata positif dan jumlah kata negatif dari suatu dokumen. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi hal pertama yang harus disiapkan selain mendownload software NIME-nya yaitu menyiapkan input untuk software NIME-nya, dimana inputnya di sini ada dua, yaitu text mining analysis. Kita memerlukan kata atau dokumen atau kalimat yang mau diproses seperti ini, dan juga perlu ditranslate ke bahasa Inggris. Serta untuk sentiment analysisnya kita memerlukan input leksikon positif dan leksikon negatif seperti ini yang bisa diperoleh dari website NIME-nya langsung. Nah, review kalimat dokumen yang mau diproses untuk mengetahui kata yang sering muncul dan jumlah positif negatif di dokumen tersebut harus ditranslate ke bahasa Inggris karena leksikon kata positif dan negatif yang diperoleh dari website NIME berbahasa Inggris. Jadi di sini saya telah mengumpulkan review sebanyak 200 kalimat lalu sudah ditranslate ke bahasa Inggris dengan bantuan Google Docs. Jadi auto translate, nggak perlu translate satu-satu lagi. Nah, setelah sudah seperti ini, yang berbahasa Inggris saja bisa dipindahkan biar rapi menjadi satu file seperti ini. Jangan lupa satu file yang sudah rapi ini yang berbahasa Inggris, dokumennya harus berupa Excel CSV. Jadi formatnya Excel CSV untuk bisa menjadi input di software NIME-nya. Nah, kekurangan dari input software NIME sejauh yang saya pelajari yaitu tidak bisa seperti software data mining yang analitik lainnya yang bisa menaruh hashtag, lalu setiap kalimat dari internet berhashtag tersebut bisa langsung auto menjadi input. Jadi software ini manual, jadi seperti tadi harus mengumpulkan review dokumen yang ingin diproses lalu ditransfer ke bahasa Inggris. Nah, setelah input siap, kita lanjut ke software NIME-nya. Kita akan memasukkan not-not yang ada. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa mengcapture atau dimundurkan saja nanti videonya di post untuk mengetahui template not analisis yang akan digunakan di sini seperti apa. Cukup panjang dari file reader pertama hingga terakhir scroller. Untuk text mining analisisnya dimulai dari reader sampai topik extractor dengan reseptor analisisnya dari setelah itu hingga scroller paling belakang. Untuk contoh text mining ini, poinnya adalah node ini akan membantu untuk menghilangkan kolom yang kosong, mengganti huruf besar menjadi huruf kecil, menghilangkan tanda baca, titik koma, dan lain-lain. Untuk mendetail fungsinya, teman-teman bisa lihat dari tiap-tiap node, diklik lalu nanti dibaca di bagian kanannya seperti ini, diklik lalu di bagian kanannya akan muncul keterangan fungsi dan lain-lain lebih detailnya. Nah, sama untuk sentiment analysisnya di sini banyak node-node yang digunakan.
node ini akan memproses perhitungan berapa jumlah proses positif dan negatifnya di kalimat yang sedang diproses. Untuk detail fungsi node-nya bisa seperti tadi, diklik lalu dilihat di bagian kanan ada deskripsi lebih jelasnya. Nah, template ini bisa diikuti, tapi yang masih bingung bagaimana sih tutorial cara pakai softwarenya biar bisa mengikuti template-template tersebut, tenang saja, sekarang akan saya jelaskan step-stepnya dari awal. Jadi pertama, step-stepnya setelah teman-teman berhasil menginstal KNAME-nya dan membuka software KNAME-nya, teman-teman bisa klik file pojok kiri atas, lalu new seperti ini, lalu keluar seperti ini. Teman-teman bisa memilih new workflow, lalu next. Nah, untuk bagian ini sesuaikan dengan keinginan teman-teman mau diisi apa. Kalau saya akan menamakannya dengan tutorial, lalu bisa klik finish. Nah, setelah itu akan muncul blank seperti ini, blank workspace. Nah, selanjutnya untuk memasukkan node-nya dan bisa save di bagian kiri. Nah, seperti ini. Misal tadi pertama untuk text miningnya adalah file reader. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kalau dipindahkan ke blank tengah tersebut seperti ini. Lalu jika kalian menemukan node dengan tanda merah seperti ini tanda belum bekerja, jadi nanti kalian harus mengexecute-nya. Tapi sebelumnya kita akan menginputkan file Excel yang sudah kita siapkan tadi ke folder di atas ini dengan cara mengklik kanan, lalu bisa configure, klik configure, lalu setelah keluar seperti ini bisa memasukkan file Excel CSV yang sudah disiapkan, yaitu review atau dokumen yang akan diproses berbahasa Inggris. Setelah itu bisa klik apply lalu OK. Nah, setelah itu nanti tanda warna yang ada di bawah node-nya berubah menjadi oranye. Ini tandanya sudah ada input yang di dalamnya. Nah, kita akan kerjakan berubah menjadi warna hijau dengan cara klik kanan, lalu kita klik execute seperti ini. Nanti akan ada persentase loading, lalu akan berubah seperti ini, hijau. Ini tandanya sudah ready dan sudah bekerja. Nah, teman-teman bisa lanjutkan ke node-node selanjutnya sesuai template yang di depan sudah dijelaskan. Untuk pengaturan tiap node-nya, teman-teman bisa mengikuti default dari software KNAME-nya langsung, atau bisa juga menyesuaikan kebutuhan teman-teman masing-masing. Contohnya di node
di node inverter ini bisa memilih dokumen. Kalian bisa jadi huruf besar semua atau huruf kecil semua. Nah, pada case ini saya akan memilih untuk mengubah ke huruf kecil semua. Jadi kesimpulannya, untuk settingan konfigurnya bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi bisa kulik sendiri seperti yang ditampilkan. Nah, jika tiap node sudah dipasang, sudah dieksekut untuk configure yang sudah disetting sesuai kebutuhan teman-teman bisa langsung menginputkan text mining analysisnya di topik terms pada topik extractor. Jadi klik kanan lalu klik topik terms, nanti keluar kata yang sering muncul dari dokumen teman-teman seperti ini. Nah, ini bisa menjadi landasan teman-teman untuk mencapai kualitas. Misalnya jika teman-teman mengolah review dari customer, jadi teman-teman tahu customer teman-teman membicarakan apa, ini seringnya seperti itu. Jadi bisa melakukan improvement sesuai landasan wawasan ini. Nah, untuk sentiment analysisnya sama seperti tadi, caranya tinggal dimasukkan node-nodenya, lalu pastikan tiap node bekerja dengan tanda lampu indikator yang sudah hijau. Nah, settingannya bisa mengikuti default yang ada atau menyesuaikan dengan node teman-teman. Pada proses sentiment analysisnya, node foldernya ada dua, yaitu satunya untuk diinputkan leksikon positif dan satunya diinputkan leksikon negatif. Leksikon tersebut akan bisa teman-teman dapatkan di websitenya Knaim-nya langsung, tetapi berbahasa Inggris. Itu kenapa dokumen yang kita olah harus berbahasa Inggris agar bisa diproses lebih lanjut. Nah, setelah ini untuk node-node sentiment analysis pada penelitian pada project kali ini, saya yang configure-nya berbeda dari default Knaim-nya langsung, yaitu pada ada node engine, dimana di node engine ini akan saya tambahkan rumus untuk memberikan arahan dikatakan positif jika apa dan jika dikatakan negatif jika apa. Nah, jika teman-teman sudah selesai menyusun node-nya, sudah menyeting tiap configure node-nya sesuai kebutuhan teman-teman dan sudah mengeksekut tiap node, teman-teman bisa melihat hasil sentiment analysis pada node scorer paling akhir, dimana pada node ini nantinya akan menghasilkan berapa sih jumlah kata positif dan berapa sih jumlah kata negatif di dokumen yang teman-teman olah. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial menggunakan software Knaim untuk melakukan text mining analysis dan sentiment analysis. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Semoga kita semua bisa melakukan peningkatan atau improvement ke depannya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau penonton semua. Terima kasih.